Halo rekan rebahan. Nah, gimana kabar kalian nih? Mudah-mudahan sehat ya. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari film Oversize Love. Dirilis pada tanggal 30 Oktober 2020, disutradarai oleh Zhang Lingzi. Daripada banyak spoiler di awal, langsung aja kita ke intronya. Senangnya hatiku turun panas demamku, kini aku bermain dengan ria. Film diawali dengan diperlihatkan seorang fotografer cewek. Cewek tersebut bernama Lin Xiaoxi. Lalu scene berganti ke teman masa kecilnya Xiaoxi yang bernama Han Bin. Han Bin adalah seorang sutradara musik terkenal. Malamnya Xiaoxi ngobrol-ngobrol gitu sama teman kerjanya. Tak lama kemudian Xiaoxi pergi sama Han Bin. Setelah kepergian Xiaoxi, teman kerjanya melihat foto masa kecil mereka. Lalu ceritanya flashback. Terlihat Xiaoxi masa kecil sedang melihat Han Bin lagi bermain piano. Dan pada saat itu Xiaoxi yakin bahwa suatu hari nanti Han Bin akan menjadi produser musik terbaik. Han Bin waktu kecilnya adalah seorang anak yang gendut. Dan Han Bin selalu dibully oleh teman-temannya. Di situ terlihat temannya membulinya menambahkan makanan Han Bin dan menyuruhnya untuk menghabiskan makanan itu. Tapi untungnya Xiaoxi datang membelain Han Bin. Di situ Xiaoxi mengatakan, "Abaikan saja mereka, biar ku bantu menghabiskan makanannya," saut Xiaoxi. Dan sejak saat itu Xiaoxi selalu membantu Han Bin untuk menghabiskan makanannya. Tapi seiring berjalannya waktu, malah sebaliknya Xiaoxi lah yang menjadi gendut. Namun Han Bin tidak pernah menjauh dari Xiaoxi. Dan pada masa sekarang mereka semakin berteman akrab. Lalu Xiaoxi mengajak Han Bin untuk pergi makan-makan. Di sini Xiaoxi membeli begitu banyak cemilan dan memakannya. Bahkan makanan ini semua pun habis dimakan oleh Xiaoxi. Kemudian Xiaoxi membeli baju gitu. Tapi Xiaoxi menanyakan apa nggak ada ukuran yang lebih besar, karena ukuran itu masih terasa sempit oleh Xiaoxi. Tapi pemiliknya mengatakan udah nggak ada ukuran yang lebih besar, itu udah ukuran yang paling besar, saut pemiliknya. Dan di saat Xiaoxi mau ganti lagi, bajunya malah sobek gitu. Lalu mereka pun pergi. Bahkan di saat memilih sepatu, sepatunya sempit gitu cok. Begitu pula di saat menaiki lift. Karena kelebihan muatan, mereka terpaksa harus mengalah untuk keluar. Di kapal, Xiaoxi curhat bahwa dia benci musim panas. Karena semua cewek-cewek memakai baju kaos dan rok. Sedangkan Xiaoxi sendiri tidak bisa memakai rok dan baju kaos. Di perjalanan menuju rumah Xiaoxi, Han Bin memfoto Xiaoxi. Kemudian Han Bin mengatakan, "Hadiah ulang tahunmu apa keinginanmu?" Xiaoxi pun mengatakan bahwa keinginannya adalah ingin berpacaran dengan cowok seksi. Tapi Han Bin malah mengabaikannya. Di jalan, Xiaoxi tidak sengaja menemukan kelinci. Karena kelincinya terluka, Xiaoxi membawa kelincinya untuk masuk ke rumahnya. Tapi di sini mata kelinci itu bercahaya. Besoknya Xiaoxi membaluti luka kelinci tersebut. Dan tiba-tiba datang tim dari manajemen penyanyi yang ingin menyewa tempat Xiaoxi untuk pengambilan foto promo. Di saat ada seorang cowok yang masuk, Xiaoxi terpesona gitu karena kegantengannya. Bahkan Xiaoxi kepengen untuk menjadi pacarnya. Setelah pengambilan foto, Babang Beben meminta terima kasih kepada Xiaoxi karena telah mengizinkannya menyewa tempatnya. Di sini Babang Beben sedikit memuji Xiaoxi. Lalu ia pun dipanggil oleh asistennya. Di situ asistennya menasihati Babang Beben yang dekat dengan Xiaoxi. Babang Beben pun mengatakan jika cewek itu mengurangi berat badannya, mungkin saja dia akan terlihat cantik. Tanpa mereka sadari, Xiaoxi mengintip pembicaraan mereka. Xiaoxi merasa bersedih mendengar kata-kata Babang Beben tadi. Xiaoxi yang bersedih masih dipantau oleh kelinci yang dia selamatkan. Karena hal itu, Xiaoxi meminta bantuan Han Bin untuk menjadi kurus. Han Bin pun meminjamkan alat olahraganya untuk Xiaoxi. Dan juga Xiaoxi memakan pil obat kurus. Tapi itu semua sia-sia, tetap saja Xiaoxi masih gendut. Malamnya teman kerja Xiaoxi mencoba menasihati Xiaoxi.
Dia mengatakan mengapa harus terburu-buru ingin kurus. Itu semua kan memerlukan waktu. Emangnya kau mau menikah gitu, sahut temannya. Xiaoxi yang merasa tersinggung dengan perkataan temannya, Xiaoxi pun langsung mengurungnya di luar. Di saat hendak duduk, kaki kursinya pun bahkan sampai patah. Xiaoxi yang mau ngambil cemilannya, malah terjatuh. Saat itu Xiaoxi hanya bisa bersedih tentang dirinya yang gendut. Lalu terdengar suara dari kelincinya. Kelinci tersebut ingin mengajak Xiaoxi ke suatu tempat. Xiaoxi pun terus mengikuti kelinci itu. Sampai pada akhirnya kelinci itu berhenti di sebuah rumah kosong. Xiaoxi pun memasuki rumah kosong tersebut sambil membawa kelincinya. Tiba-tiba Xiaoxi dihisap oleh lantai dan masuk ke sebuah ruangan yang bisa melayang. Di situ Xiaoxi bertemu dengan seorang kakek-kakek, yang ternyata kelincinya itu adalah jelmaan dari kakek itu. Bisa disebut kakek itu adalah peri gitu. Di situ Xiaoxi mengatakan bahwa dia kepengen banget untuk mengurangi berat badannya. Karena hal itu, kakek kelinci itu pun mengabulkan keinginan Xiaoxi dan memberikan sebuah botol kepada Xiaoxi. Air di dalam botol tersebut bisa merubah penampilan Xiaoxi hanya dengan merendamkan fotonya dengan air tersebut. Besoknya Xiaoxi terbangun. Pas lewat di depan cermin, Xiaoxi kembali lagi dan melihat dirinya di cermin yang telah berubah menjadi cantik. Serta dia kaget gitu karena perubahan dirinya. Tapi Xiaoxi juga senang karena dia tidak gendut lagi. Kemudian HP Xiaoxi berbunyi. Ternyata yang nelpon adalah Han Bin. Xiaoxi mengatakan bahwa dia sibuk dan menutup teleponnya. Tak lama kemudian Xiaoxi mendapatkan telepon lagi, yaitu dari teman kerjanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa membantu Babang Boyband memilih beberapa foto, karena dia sendiri sedang datang bulan. Akhirnya Xiaoxi yang akan membantu Babang Boyband, dan Xiaoxi memakai baju yang robek di sebelumnya. Pas di kapal, Xiaoxi dipuji oleh orang. Dia mengatakan hari ini kaulah gadis yang paling cantik di kapal ini. Xiaoxi tersipu malu gitu sambil senyum-senyum. Dengan penuh pede, Xiaoxi pun melangkahi kakinya dan jadi perhatian para lelaki. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun jadi memerhatikan Xiaoxi gitu. Pas menaiki liftnya kelebihan muatan. Tapi malah si cewek yang gendut yang mengalah untuk keluar. Lalu Xiaoxi pun menemui asistennya Babang Boyband dan mengatakan dia dari studio foto. Di sini terlihat Babang Boyband tertarik kepada Xiaoxi. Dia mengatakan apa kita pernah bertemu gitu. Tapi secara mendadak gunungnya Xiaoxi membesar dan juga badannya mulai berangsur-angsur membesar. Karena hal itu Xiaoxi kabur dari situ dan kembali ke rumahnya dalam keadaan gendut lagi. Xiaoxi kembali menggunakan air di dalam botol itu lagi dan kembali menjadi cantik lagi. Tak lama kemudian datang Han Bin yang memanggil-manggil Xiaoxi. Xiaoxi langsung panik gitu. Karena tidak ada respon dari Xiaoxi, Han Bin pun langsung masuk ke rumahnya Xiaoxi. Pas bertemu di situ Xiaoxi berpura-pura menyamar jadi orang lain. Tapi Han Bin tetap mengenali Xiaoxi dan menanyakan, "Kau habis sedot lemak ya?" sahut Han Bin. Akhirnya Xiaoxi menjelaskan semuanya, bahwa dia bisa menjadi kurus dikarenakan air di dalam botol itu. Tentu saja Han Bin masih belum percaya akan hal itu. Lalu Xiaoxi mengambilkan minum untuk Han Bin. Tapi Xiaoxi kembali lagi menjadi gendut. Hal tersebut dilihat langsung oleh Han Bin. Rupanya air di dalam botol tersebut hanya bertahan 10 jam. Dan jika sudah sampai 10 jam maka Xiaoxi akan kembali menjadi gendut lagi. Pas di sini kayaknya Han Bin baru percaya gitu ya, bahwa air itulah yang telah merubah Xiaoxi. Besoknya Xiaoxi menemui asisten Han Bin. Awalnya asisten Han Bin tidak percaya bahwa itu adalah Xiaoxi. Tapi setelah menyebutkan spesifikasi yang hanya diketahui oleh Xiaoxi sendiri, akhirnya dia pun percaya bahwa dia itu Xiaoxi. Maksudnya Xiaoxi menemui asisten Han Bin adalah dia ingin jadi orang baru sekaligus ingin terlihat cantik karena dia mau deketin Babang Boyband. Dan mereka pun shopping gitu, memilih beberapa baju yang cocok.
Dan inilah Xiaoxi yang baru, serta mengganti namanya menjadi Ailes. Pas syuting video klipnya Babang Boyband, di situ Hanbin datang. Tapi di sini Babang Boyband malah mendorong cewek yang menari dengannya dan mengatakan kepada sutradaranya, sulit baginya akting dengan cewek yang tak ada perasaan dengannya sama sekali. Akibatnya cewek itu pun ngambek dan pergi dari situ. Oh ya, Hanbin di sini jadi sutradara musiknya Babang Boyband gitu. Jadi kemungkinan Hanbin juga bisa ngatur-ngatur video klipnya. Tak lama kemudian datang Xiaoxi yang diperkenalkan oleh asisten Hanbin sebagai Ailes. Di situ Babang Boyband terpesona kepada Xiaoxi dan merayu-rayu Xiaoxi. Juga Xiaoxi berpura-pura sebagai sepupunya Xiaoxi yang gendut karena ditanyakan oleh asisten Babang Boyband. Karena pemeran cewek yang tadi ngambak, Babang Boyband langsung menunjuk Xiaoxi untuk mengganti peran ceweknya. Di sini sutradara videonya kayaknya setuju-setuju aja. Akhirnya Babang Boyband dan Xiaoxi melakukan syuting bersama. Pas di sini Hanbin mencari kesalahan Babang Boyband dan terjadi beberapa kali pengulangan scene. Di sini terlihat mereka bersaing gitu karena mereka berdua sama-sama menyukai Xiaoxi. Pas merekam suara, Babang Boyband harus mengulang berkali-kali karena masih dianggap kurang bagus oleh sutradara Hanbin. Karena sering syuting dengan Babang Boyband, Xiaoxi dan Babang Boyband pun menjadi dekat. Di saat mereka nonton bioskop, di situ ternyata ada Hanbin. Mereka yang sedang makan pun diawasi terus oleh Hanbin. Di sini Babang Boyband berlagak sok terkenal gitu. Tapi ternyata sutradaranya lebih terkenal dari Babang Boyband. Anjir. Lalu Babang Boyband mengajak Xiaoxi untuk bertemu dengan teman-temannya. Awalnya Xiaoxi udah mengatakan aku udah gak punya banyak waktu. Tapi Babang Boyband tetap aja mengajak Xiaoxi. Dan mereka pun bertemu gitu. Namun di saat hendak memainkan permainan, tiba-tiba tangan Xiaoxi mulai membesar. Karena itu Xiaoxi kabur dari situ. Di WC cewek, Xiaoxi kembali menjadi gendut dan menangis. Tapi untungnya Hanbin datang membantu Xiaoxi. Hanbin mengatakan kau bisa pakai kostum ini. Lalu Hanbin pun keluar. Pas keluarnya dari WC cewek, Hanbin bertemu dengan Babang Boyband. Lalu keluarlah Xiaoxi dalam keadaan telah menggunakan kostum itu. Di sini terlihat Babang Boyband tidak mengetahui bahwa yang di dalam kostum itu adalah Xiaoxi. Lalu datang dua orang cewek gendut yang berbicara kepada Hanbin. Setelahnya Babang Boyband mengatakan kepada Hanbin, seleramu aneh juga ya. Kau lihat sendiri kan itu cewek gendut. Di sini terlihat Babang Boyband menjelek-jelekkan cewek gendut gitu. Xiaoxi yang mendengar pun jadi bersedih dan kecewa dengan Babang Boyband. Pas pulangnya Hanbin mencoba menasihati Xiaoxi tentang dia yang membuang-buang uang beli baju dan sepatu hak tinggi. Padahal itu semua tidak bisa dipakai oleh Xiaoxi yang gendut. Dan juga impian Xiaoxi sebelumnya ialah untuk menabung dan mengembangkan studionya. Kenapa kau jadi seperti ini? Dulu kau orang baik, sahut Hanbin. Xiaoxi pun mengatakan, dulu aku kurus, kaulah yang gemuk. Kemudian ceritanya flashback ke masa lalunya. Di situ terlihat Xiaoxi mendengar bahwa Hanbin tidak mengakui Xiaoxi pacarnya pas ditanya temannya. Serta temannya Hanbin menjelek-jelekkan Xiaoxi. Xiaoxi yang kecewa mendengarnya pergi dari situ. Dan Xiaoxi pun pulang. Malamnya asisten Hanbin mengatakan, di saat kau bersama Xiaoxi kau tidak mengatakan apapun. Sekarang Xiaoxi bersama Babang Boyband dan kau merasa menyesal, sahut asistennya. Hanbin pun mengatakan Xiaoxi tidak menyukaiku. Rupanya di masa lalunya Hanbin mendengar bahwa Xiaoxi bosan dengan wajahnya Hanbin pas ditanya teman-temannya Xiaoxi. Dan mereka berdua saling salah paham gitu ya. Pas di acara makan-makan, Hanbin menyuruh Xiaoxi untuk duduk duluan karena dia mau ke toilet. Di toilet, Hanbin mendengar Babang Boyband berbicara dengan pacarnya. Bisa dikatakan Xiaoxi hanya permainan Babang Boyband aja gitu. Hanbin yang mengetahui Babang Boyband punya pacar dan Xiaoxi hanya sebagai permainannya,
Hanbin menyuruh Babang Beben untuk memberitahu yang sebenarnya kepada Xiaoxi. Tapi Babang Beben tidak mau. Hanbin yang kesal pun langsung memukul Babang Beben. Dan terjadilah baku hantam. Sampai diketahui oleh Xiaoxi dan yang lainnya. Di situ mereka berusaha menceraikan mereka yang baku hantam. Tapi kocaknya cok, pas kakek dan nenek mau lewat, mereka malah berhenti sebentar dan memberi jalan kepada kakek dan nenek itu. Anjir, walaupun baku hantam mereka tetap menghormati orang tua cok. Setelah itu baku hantam lanjut kembali. Sampai pada akhirnya Xiaoxi berteriak menyuruh mereka untuk berhenti. Dan mereka pun berhenti baku hantam. Di perjalanan pulang, Xiaoxi menanyakan kenapa kau memukulnya. Hanbin pun mengatakan bahwa Babang Beben hanya mempermainkan dirimu. Tapi di sini Xiaoxi mengira Hanbin hanya perhatian kepada dirinya yang telah berubah. Dan ia pun pergi sambil menangis. Besoknya Babang Beben dan Xiaoxi makan gitu, serta meminta maaf kepada Xiaoxi karena telah baku hantam dengan Hanbin. Tapi Babang Beben tidak mau melihat Xiaoxi dengan Hanbin terlalu dekat. Lalu Xiaoxi menanyakan jika kelak aku jadi gendut, apakah akan kau perlakukan seperti ini? Tapi Babang Beben tidak percaya bahwa Xiaoxi akan menjadi gendut. Malah menyuruh Xiaoxi untuk mengurangi berat badannya 2-3 kilo. Pas pulangnya Xiaoxi kembali ke rumah kakek kelinci itu. Di situ Xiaoxi meminta untuk menjadi kurus permanen seperti keadaan dirinya yang sekarang. Namun sebelum memberikan, kakek kelinci mengatakan keajaiban datang dengan pengorbanan tertentu, yaitu ialah melupakan orang yang tersayang yang sudah dimiliki. Tapi di sini kayaknya Xiaoxi tidak tahu gitu bahwa Hanbin tidak akan mengenal dirinya lagi. Dan Xiaoxi pun tetap mengambil air botol ajaib itu. Sementara itu Hanbin yang hendak menulis lagu. Di sini terlihat ingatan Hanbin dengan Xiaoxi mulai beransur-ansur hilang. Namun Hanbin tetap melanjutkan menulis lagunya sampai selesai. Dan setelah Xiaoxi mendapatkan air botol ajaib itu, Xiaoxi pun menggunakannya. Sementara itu Hanbin terlihat udah melupakan Xiaoxi. Siangnya Xiaoxi yang hendak bertemu dengan Babang Beben, tapi mereka malah menjauh gitu dari Xiaoxi. Lalu saat ditanya wartawan, di situ Xiaoxi mengetahui bahwa Babang Beben punya pacar selain Xiaoxi. Dan Xiaoxi hanya permainan Babang Beben. Kemudian wartawan menanyakan kepada Xiaoxi tentang berita yang beredar bahwa Xiaoxi dulunya cewek gendut, serta menanyakan hubungannya dengan Babang Beben. Xiaoxi yang bingung menjawab pun hendak pergi dari situ. Tapi wartawannya nggak ada akhlak, malah berdesak-desak gitu mengerubungi Xiaoxi. Sampai ada hatersnya Xiaoxi yang menyerami Xiaoxi karena Xiaoxi yang dekat dengan Babang Beben. Tapi untungnya Hanbin datang menyelamatkan Xiaoxi dari kerubungan wartawan itu. Setelah menolong Xiaoxi, Hanbin hendak pergi dari situ. Namun Xiaoxi menahannya. Di sini terlihat Hanbin kayak menolong orang asing gitu dan tidak mengenali Xiaoxi. Xiaoxi pun memperlihatkan foto bersamanya. Tapi ternyata wajah Xiaoxi di foto itu memburam dan tidak jelas. Serta semua fotonya pun kayak gitu. Di situ Xiaoxi menangis sambil mengatakan bahwa dia adalah Xiaoxi. Hanbin mencoba menenangkan Xiaoxi dan mengatakan bahwa dirinya dan Xiaoxi sudah bersama sejak kecil. Tapi dia dan Xiaoxi sudah lama tidak bertemu. Dan juga Hanbin tidak tahu Xiaoxi berada di mana sekarang. Hanbin sangat merindukan Xiaoxi. Tapi yang jelas kau bukan Xiaoxi, sahut Hanbin. Lalu Hanbin pun pergi. Xiaoxi hanya bisa menangisi tentang Hanbin yang tidak mengenal dirinya lagi. Keesokannya Xiaoxi yang melihat berita tentang Babang Beben dan pacarnya, ia pun mematikan TV. Tak lama kemudian datang Babang Beben.
Maksudnya Babang Beben datang ialah untuk menyuruh Xiaoxi membujuk Hanbin untuk menjual lagu barunya kepadanya, yaitu adalah lagu tentang gadis yang Hanbin sukai. Yang jelas saja lagu itu teruntuk Xiaoxi. Xiaoxi yang mendengar pun langsung pergi ke studio Hanbin. Pas di sini asisten Hanbin hampir saja bercipokan, tapi malah digangguin oleh Xiaoxi. Maksudnya Xiaoxi datang ialah untuk mendengar lagu Hanbin. 你没听吗？ Setelah mendengarnya, Xiaoxi langsung mencari Hanbin, tapi Hanbin tidak ada di rumah. Di situ Xiaoxi melihat bahwa dirinya di dalam foto mulai menghilang. Karena itu Xiaoxi langsung berlari menuju ke tempat kakek kelinci. Di saat Xiaoxi sedang berlari dan juga tadi Xiaoxi yang mendengar lagu Hanbin, Xiaoxi baru sadar bahwa Hanbinlah yang selalu perhatian kepadanya. Hanbin terpaksa harus mabuk-mabuk dengan orang-orang ini demi dapat meminjam kostumnya untuk membantu Xiaoxi. Dan di saat temannya yang menjelekkan Xiaoxi, Hanbin sangat marah kepada temannya saat itu. Juga teman-temannya Xiaoxi sudah tahu bahwa Xiaoxi cinta kepada Hanbin, cuman dia malu-malu aja gitu. Dan di saat sebelumnya Hanbin sempat mengatakan meskipun dia gemuk, namun di hatiku dia adalah gadis yang paling cantik, sahut Hanbin. Intinya lagu yang Xiaoxi dengar tadi ialah bahwa selama ini Hanbin sangat menyukai Xiaoxi. Mau Xiaoxi gendut atau kurus, dia akan tetap mencintainya. Dan akhirnya Xiaoxi sampai juga di rumah kakek kelinci itu. Namun kakek kelinci itu malah marah kepada Xiaoxi karena Xiaoxi yang terus-terusan meminta kepadanya. Di situ Xiaoxi mengatakan ini yang terakhir. Xiaoxi ingin mengembalikan semuanya kayak dulu, karena Xiaoxi tidak mau kayak orang asing itu dengan Hanbin yang selama ini berada di sisinya. Akhirnya kakek kelinci pun mengembalikan semuanya, dan Xiaoxi kembali menjadi gendut seperti biasanya. Lalu menemui Hanbin. Dan di sini terlihat Hanbin sudah mengenali Xiaoxi lagi, dan ingatannya tentang Xiaoxi telah kembali normal. Beberapa bulan kemudian nafsu makan Hanbin malah naik, dan Hanbin menjadi gendut, serta Xiaoxi udah kurus lagi. Lalu mereka pun menikah dan hidup bahagia. Film pun tamat. Harusnya endingnya nggak kayak gini, cok. Hanbin nggak gendut gitu kan. Terus Xiaoxi yang berhasil mengurangi berat badannya, dan mereka pun menikah. Nah kayak gini baru pasangan yang cocok. Tapi bukan Mimin sutradaranya anjim.